Shalom, selamat sahabat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga tetap sehat dan semakin bersemangat dalam menginjil sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sepanjang 5 tahun berjalan tema gereja kita, I Will Go. Seberapa besar kita memahami dan menjalani dengan sungguh-sungguh ide ini? Ataukah seberapa besarkah saudara melewatkan kesempatan terlibat dalam memenangkan jiwa bagi Kristus? Sahabat, ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu kisah dalam Alkitab sangat sederhana namun begitu terkenal, sosok seorang anak kecil yang penuh keberanian menyatakan kabar baik. Saudara tentunya bisa langsung menebaknya. Dia adalah seorang gadis kecil tanpa diketahui namanya, dari Israel, sedang tertawan, berada di tanah Aram, tinggal di keluarga Panglima Naaman. Ya, teksnya terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Apa sebetulnya yang dia lakukan? Simple, sederhana, just tell the truth. Bukan KKR, bukan usaha yang muluk-muluk, tapi hanya mengutarakan sesuatu yang baik dan benar. Terkadang kita menyepelekan hal ini. Terkadang kita berpikir kalau seperti ini, itu hal yang kecil dan adalah hal yang gampang untuk dibuat. Tetapi, pernahkah saudara benar-benar melakukannya? Atau justru saudara melewatkan akan kesempatan ini? Benar, ini terlihat sederhana, mudah. Tetapi tahukah saudara, hanya dengan menyatakan satu kabar baik saja, sangat berisiko. Diri anak gadis ini sedang mempertaruhkan nyawanya sendiri. Bagaimana bisa? Mari kita perhatikan konteksnya. Ya, ini kabar baik yang dia sampaikan di ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentunya nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Just simple, right? Mana mungkin ini berisiko, apalagi membahayakan si penyampai berita. Ini hanyalah sebuah saran, ide. Saya rindu saudara boleh memperhatikan beberapa fakta berikut ini, sehingga kita bisa dapat mengerti bahwa yang simple, sederhana, namun ternyata menyampaikan kabar baik ini memiliki 3 potensi beresiko dalam konteks ini. Yang pertama, majikannya akan diolok-olok. Ya, kabar baik ini disampaikan oleh sang gadis kepada nyonya di ayat 3. Kemudian dari nyonya kepada Naaman ayat 4. Kan ayat 4 menyebutkan lalu pergilah Naaman. Berarti istrinya sudah menyampaikan dan meyakinkan Naaman. Dan kemudian dari Naaman kepada raja ayat 45. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya begini-beginilah yang dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Perhatikan dengan saksama bagaimana good news pergi menembus istana. This is so amazing. Tetapi potensi buruk yang bisa terjadi di sini adalah jika Raja Aram berpikir negatif tentang hal keyakinan Naaman terhadap Allah mereka sendiri. Bukankah di negeri sendirinya ada tabib, Allah mereka sanggup? Di manakah kepercayaanmu? Mengapa harus percaya kepada gadis tawanan itu? Masih waraskah engkau Naaman? Pada poin ini, Naaman bisa saja diperolok-olok raja mengenai hal ini. Jika ini terjadi, bagaimana nasib gadis ini? Cukup berisiko, bukan? Tetapi sekali lagi, anak gadis ini tulus menyampaikan kabar baik dan Tuhan sedang bekerja melaluinya. Jangan pernah lupa, saudara-saudara, Tuhan telah meyakinkan istri Naaman, meyakinkan Naaman, meyakinkan Tuhan sedang meyakinkan Raja Aram. Ayat 5 menyebutkan, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Sudah lihat, Naaman mendapatkan dukungan raja, bahkan raja memfasilitasinya. Ini adalah hal yang luar biasa. Tapi mari kita lihat, lanjut, potensi buruk yang kedua di ayat 6-7. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel dan yang berbunyi, sesampainya surat ini kepada kamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakitku. Ayat 7. Segera sesudah Raja membaca surat itu, dikoyak-koyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikan, lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Potensi buruk apa yang akan terjadi segera muncul dari keberanian seorang anak kecil memberitakan kabar baik. Itu adalah
perang antar kerajaan. Sudah capek-capek dapat restu oleh keluarga orang terdekat sang raja. Ternyata bukan disambut dengan baik, malah dianggap cari gara-gara. Ini bisa perang, saudara. Apakah yang akan terjadi dengan nasib gadis ini? Dapatkah saudara membayangkannya? Tetapi sekali lagi, Tuhan bekerja di balik semuanya. Akhirnya kabar ini terdengar oleh Elisa di ayat 8 dan ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan, pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Mendengar kabar ini dan hanya melalui orang suruhan, bukan Nabi Elisa langsung, potensi buruk berikutnya sedang akan terjadi. Yang ketiga, dia kesal dan panas hati ayat 12. Sang panglima merespon dengan ungkapan ini, bukankah Abana, Parpar, Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Wow, dia sedang berpaling dan mau pulang. Apakah yang akan terjadi dengan gadis ini? Perlakuan Raja Israel dan Elisa tidak seperti yang dibayangkan dari seorang yang sedang mengharapkan banyak hal dari berita baik yang telah diyakininya dari seorang gadis yang tinggal di rumahnya. Penyesalan yang sulit diungkapkan di sini. Bisa saja ia menyesal sambil berkata dalam hati, ngapain saya percaya, terlalu naif mempercaya omongan anak gadis ini. Tetapi sekali lagi, Tuhan bekerja melalui pegawai-pegawainya. Ayat 13, pegawai-pegawai datang mendekati, kemudian berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sulit kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Dan hasilnya, Naaman pun sembuh. Dan saudara tentu mengetahui hasilnya. Ada 2 hal yang terjadi dicatat. Yang pertama, Naaman mengakui Allah Israel. Ayat 15. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Kemudian, yang kedua, Naaman berkomitmen di ayat 17. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan kepada Allah lain kecuali Tuhan. Happy ending, bukan? Bagaimana dengan saudara? Adakah upaya kecil, sederhana yang dapat saudara lakukan dalam menyampaikan kabar baik kepada siapapun? Nampaknya sepele, tetapi bisa saja belum pernah saudara lakukan. Dan dengan benar ataupun dengan sungguh-sungguh. Ajakan sahabat hari ini, apapun itu, sekecil apapun peran itu, mari kita rencanakan dan lakukan porsi kita. Dan kita percaya Tuhan akan memberkati dalam upaya-upaya kita menjangkau kepada orang lain. Jika saudara mengingat ada satu lagu Little is Much When God is in it. Lain, upaya kecil apapun yang kita lakukan, jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan Tuhan memberkati usaha itu, dampaknya akan selalu besar dan menuai hasil. Kiranya saudara semakin bersemangat di dalam menginjil dan menyegerakan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.